Halo semuanya, dengan Yuna di sini. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang menarik dan relevan, pastinya akan menambah wawasan kita dan juga pengetahuan kita bersama. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri. Di samping aku ada narasumber yang Masya Allah cantiknya. Namanya Kania ya. Iya, Nah, yeay. halo Kania. Halo. Nah, Kania ini aku dengar-dengar penulis ya. Nah, Alhamdulillah. kalau boleh tahu, tapi sebelumnya aku ganggu waktu kakak gak ya? Enggak dong. Oke, ya udah aku tanya dikit-dikit ya kak. Boleh. Kalau boleh tahu nih, eh, kakak tuh mulai terjun ke dunia kepenulisan itu sejak kapan sih kak? Kalau misalkan terjun yang awal banget nih ya, Mm-mm. awal banget aku nulis Iya. itu dari SMP. Tapi Wih, nulisnya itu kayak kecil-kecilan gitu di buku. iya iya, Jadi keren kayak keren. kayak misalnya nih aku nonton apa ya, nonton TV kayak apa ya, drama series kalau dulu kan tahun 2010 itu tahu sinetron Cenat-Cenut nggak? Tahu tahu. Nah, pokoknya kayak Iya. drama-drama romansa gitu kan. Mm-mm. Nah, aku tuh pengen banget bikin cerita yang kayak gitu. Jadi, aku kayak nulis-nulis kecil di buku tulis gitu-gitu kan. Nah, kalau misalkan yang udah profesionalnya itu di tahun 2016. Hmm. Terus kayak kan biasanya kakak kalau nulis kecil kayak gitu ada kepikiran buat nerbitin novel gitu, mulainya dari mana? Oh, kalau misalkan itu kan SMP, jadi ya itu buat seneng-seneng aja sih. Tapi kalau misalkan yang udah kepikiran sampai terbit jadi buku fisik itu baru di 2016 udah lulus SMA. Hmm. Terus kalau inspirasi, biasanya kakak nulis Hmm. kayak gitu pasti ada inspirasinya dong. Hmm. Inspirasinya itu dari mana dan kayak proses awal mulanya sampai karya itu selesai, kira-kira kayak gimana kak? Kalau inspirasi inspirasi itu kan sama dengan ide ya, Iya. ide cerita gitu. Nah, kadang kan kita kalau dapetin ide cerita itu bisa dari mana aja kan. Misalnya kamu nonton drama Korea, terus kayak Mm, kepikiran, ah aku juga pengen deh bikin cerita yang kayak gini iya. gitu. Nah, itu bisa disebut dengan ide. Terus kalau misalnya nih kita lagi diem atau kita lagi galau gitu, ah aku pengen bikin karya dengan suasana hati. Nah, itu bisa disebut juga dengan ide. Atau kalau misalkan lagi ada inceran nih gitu, misalkan aku ngincer dia nih, aku pengen bikin apa ya, cerita romansa sama dia meskipun di real life-nya Iya. nggak kesampaian kan Mm-mm. gitu. Nah, itu juga bisa dijadiin ide. Emang paling enak gitu kalau lagi suka sama orang terus dijadiin Mm. karya. Ya, yang cepat itu biasanya yang kalau kita suka sama orang, sama Iya, kalau kita patah hati sama orang. bener bener bener. Kalau misalkan dari nonton film, nonton drama, itu biasanya lama sih prosesnya. Berarti banyak dari pengalaman pribadi juga ya. Iya. Oke, terus kan apa ya, kalau misalnya nerbitin karya ini kan pasti ada tantangannya juga ya, ada Mm. prosesnya dan mungkin ada yang eh apa sih prosesnya ada Hambatannya. iya hambatan, Iya ada yang itu. lancar, ada yang hambat. Kira gimana? Biasanya sih kalau di dunia penulis itu ada penyakitnya. Penyakitnya Penyakitnya? itu writer block. Oh iya iya. Writer block itu dimana kondisi kita itu kayak kita tuh sebenarnya pengen banget ngelanjutin cerita ini tapi kita nggak tahu mau nulis apa lagi Iya. gitu. Nah itu biasanya. Aku sering kayak gitu Kak sebenarnya kalau misalnya Iya, nulis iya kenal terblok cuman nggak tahu sih gimana paling udah tahu belum cara ngatasinnya? nggak tahu. Nah aku kasih tahu nggak? Iya boleh. Nah caranya itu kalau misalnya nih kita nggak tahu ngelanjutinnya gimana itu di tengah-tengah, kan Hmm. biasanya kan kalau misalkan pergantian suasana itu ada apa ya namanya? Yang kamu tahu nggak yang bintang tiga itu tik 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 terus nanti ganti lagi latarnya, tahu Oh, nggak? Apa ya aku maksudnya lupa sih namanya. latar. Iya pokoknya kan misalkan adegan satu, nah terus mau ganti ke adegan dua kan pasti ada tandanya tuh, entah itu dikasih bintang, entah Oh itu iya iya dikasih, iya tahu nah tahu iya tahu. tanda itu. Nah biasanya kalau misalkan di tengah-tengah itu kita hapus, kita hapus sampai tanda itu, kita hapus sampai tanda itu, terus kita bikin adegan baru. Oh Jadi berarti ya udah yang udah ditulis itu udah dibuang aja, dibikin yang gitu. baru. Terus kalau misalnya lebih nyambung ke yang itu gimana? Lebih nyambungnya sebelumnya, tapi kita nggak tahu menulis apa lagi yang sebelumnya. Kalau kalau pasti bakalan ada sih,
pasti bakalan ada ide-ide lain. Nggak cuma satu adegan itu aja yang nyambung sama yang di atasnya. Hmm. Pasti Soalnya, ada. ya, soalnya aku kalau misalnya nulis nih, terus Hmm. kena writer block, pasti kayak udah beneran berhenti nulis, stop sampai berapa bulan misalnya Mm-mm. gitu. Dan itu kayaknya beneran ngaruh banget ya. Tapi biasanya kalau writer block itu ini enggak sih gara-gara mood. Iya, itu Nah, tergantung biasanya mood. biasanya kalau misalkan yang gara-gara mood itu kita tuh ngebangun mood dulu. Mm-mm. Ya biasanya kalau misalkan pengen pengen ngelanjutin cerita lagi, kalau aku sih biasanya nonton-nonton drama sih. Jadi kan di drama itu misalkan ada adegan nih yang sama-sama kayak di novel aku. Iya. Terus nanti kayak di film ini kelanjutan dari adegan ini tuh ini. Terus aku bisa apa ya? Bisa ikutin gitu, tapi nggak plagiat juga. Iya, Jadi ikutin dari aja. adegan selanjutnya itu aku bisa ikutin tapi aku improv lagi Hmm, gitu. hebat hebat. Terus mungkin Kania ada berapa gitu tuh terbitan novelnya yang udah terbit? Kalau sampai dengan tahun ini ada 4. Empat? Wih, hebat. Hebat hebat. Yeay. Serius? Iya. Itu di tahun yang Ah, enggak. Kan waktu itu profesional nulis sampai terbit itu dari 2016. iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua di 2018 dan di 2018 ini aku nerbitin dua, cuma beda bulan. Yang satu di bulan Februari, yang satu lagi di bulan Juni. Terus yang terakhir 4 baru kemarin 2022, akhir 2022. Oh, keren keren. Terus kayak misalnya ada rencana gitu gak sih Kak buat bikin karya selanjutnya yang bakal terbit juga gitu, entah Hmm, novel atau puisi atau yang lain? ada Apa? novel. Dan Novel. kalau misalkan aku boleh bocorin ya, Iya. novelnya ini idenya itu dari seseorang yang ada di Unpal. Wah, lagi suka sama orang gitu ya? Nggak suka sih, cuma Hmm. apa ya, kalau ngelihat orang itu tuh kayak, wah kayaknya dia cocok nih jadi tokoh utama di novel aku gitu. Siapa tuh? Tapi Spill sama coba. sekali nggak ada rasa. Harusnya di Jangan, spill jangan. ya. Jangan nanti ketahuan. Rahasia. Rahasia. Terus kalau misalnya nerbitinnya gitu, misalnya Hmm, di hmm, hmm. penerbitannya gimana? Kalau kalau aku kan penerbit itu kan ada 3 jenis ya. Nah, yang paling susah itu di penerbit mayor. Penerbit mayor ini kalau misalkan kita udah tembus nih di penerbit mayor, itu tuh kita udah tinggal enaknya doang. Jadi buku kita diterbitin, buku kita dijual di Gramedia, di toko-toko buku offline, di toko-toko buku Hmm, online. Kita tuh cuma duduk terus dapat duit gitu kan dari hasil iya ya. penjualan. Terus kalau misalkan buku kita itu best seller, banyak yang beli, itu tuh nanti kita bisa dibikinin talk show. Oh gitu. Mm-mm. Kan setahu aku ya kalau misalnya nerbitin kayak gitu kan tergantung penjualannya ya. Kalau misalnya Mm-mm. bukunya nggak terjual sesuai targetnya bakal kena denda dari Oh ya, itu dari dari penerbitnya ya? penerbit. Oh, kalau misalkan Setahu itu aku. tergantung ini sih, kan sebelum nerbitin itu kan kita ada tanda tangan kontrak. Mm-mm. Makanya sebelum tanda tangan kontrak itu kita harus baca benar-benar kontrak yang kita pegang. Kalau misalkan sekiranya kontrak itu merugikan kita, kita minimal bisa nego lah sama penerbit gitu. Aku keberatan di bagian sini, nanti dikasih sama penerbitnya jalan tengahnya gimana. Jangan kalau misalkan nih di kontrak, kalau misalkan target penjualan misalkan 1.000, kalau nggak capai 1.000, nanti penulis kena denda gitu. Kan kita udah capek-capek kan nulis, Iya. masa kita disuruh denda Nah gara-gara itu. penjualan? Kalau misalkan kayak gitu kan harusnya kesalahannya di tim marketing, Iya ya. iya kan? Kenapa jadi kita sebagai penulis gitu? Kita kan cuma nulis doang gitu. Jadi hati-hati aja sih sama kontrak ini, apalagi kalau tanda tangannya di atas materai itu kan sifatnya udah hukum kan. Iya. Hmm. Berarti sekarang tuh kakak kalau misalnya nulis itu beneran kayak buat apa sih namanya peluang kerja buat kerja atau emang kayak hobi banget gitu makanya tulis dan kebetulan bisa diterbitin jadi ya dijual aja gitu. Iya, kalau dulu untuk hobi aja sih karena emang suka gitu ya. Kalau misalkan emang penerbit ada yang suka juga sama ceritanya dan pengen nerbitin, itu juga bisa jadi ladang penghasilan juga. Hmm.
Jadi merangkaplah dari hobi jadi pekerjaan. Cuma aku nggak mau terlalu jadiin nulis ini sebagai pekerjaan, karena kan kalau misalkan hobi itu kan eh, tempat kita apa ya, tempat pelampiasan kita kalau Iya, capek. benar. Kalau misalkan nulis ini jadiin kerjaan, ya kita ngelampiasinnya pakai apa? Iya, benar sih. Nggak ada pelampiasan lagi. Nggak Gitu. ada. Jadi aku nggak mau terlalu nganggap nulis ini sebagai kerja. Nanti kita nikmatin aja ya Kak Mm-mm. semua. Ya udah, kayaknya segitu doang deh. Nggak ada lagi. Dah, oke. Makasih ya Kania udah ganggu Sama-sama. waktunya. Makasih. Ya, selesai sampai di sini. Makasih semuanya. Dadah. Dah.